Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas secara khusus tentang SEO YouTube channel mancing ya buat teman sobat sekalian. Jadi tahap pertama buat teman sobatku sekalian, SEO YouTube channel mancing itu ada beberapa tahapan ya teman-teman. Yang pertama kita lihat dari nama channel dulu. Nama channel ini ya teman-teman sobat sekalian. Nama channel ini sangat mempengaruhi. Kita membuat channel itu namanya jangan sembarangan. Kalau kita channelnya khusus tentang mancing, teman sobatku sekalian silahkan buat channel dengan sebutan yang berhubungan dengan mancing. Salah satu contoh Polaran Strike. Kalau teman sobatku sekalian di sini ada Vice Fishing Adventure. Nah, ini merupakan nama-nama dari channel mancing ya. Ini Senar Pedot yang berhubungan dengan mancing. Itu merupakan salah satu SEO ya teman sobat sekalian. Nama channel ini nggak boleh sembarangan. Berikutnya yang kedua adalah dari profil. Profil ini adalah branding kita. Kalau teman sobatku sekalian, profil dari channel YouTube Timon Adeso ini adalah foto saya. Karena branding saya ini di nama saya. Nah, kalau teman-teman sobatku sekalian tentang mancing, udah namanya tentang channel mancing, habis itu foto profilnya, teman sobatku sekalian gunakan dengan profil-profil mancing seperti ini ya. Salah satu contoh seperti ini. Ini ada profil mancing. Oke, kalau yang kedua sudah, kita berikutnya ke header. Header di sini, gambar header teman-teman wajib menggunakan header yang hubungan dengan mancing. Ini merupakan berpengaruh juga ini dengan teknik SEO teman sobat sekalian, karena orang pada saat datang ke channel YouTube teman-teman, mereka akan melihat dari tampilan header juga, bannernya ini ya, banner header ini, karena mereka akan lihat oh ini channel mancing. Kalau mereka suka, mereka akan melakukan subscribe. Oke, kalau teman sobatku sekalian sudah memperbaiki antara nama, foto profil dengan headernya, tahap berikutnya adalah kita akan bahas dengan topiknya. Nah, di sini teman sobatku sekalian, untuk topik membuat konten itu ada beberapa tahapan. Nanti akan saya jelaskan di akhir video ya, karena di sini saya akan bahas tentang SEO settingan channel YouTube-nya dulu. Kita langsung aja ke dashboard YouTube-nya. Untuk ide kontennya di akhir akan saya jelaskan buat teman sobat sekalian. Oke, kita ke channel YouTube-nya dulu. Nah, di sini untuk settingan di channel YouTube-nya, untuk settingan SEO-nya teman sobat sekalian, silakan teman-teman ke YouTube Studio. Tampilannya kan seperti ini. Ini versi komputer ya teman sobat sekalian. Kalau versi HP silakan membuka menggunakan Google Chrome. Silakan teman-teman klik aja yang bagian pojok kiri bawah ini setelan. Nah, di sini di setelan kita akan urutkan berdasarkan dari settingan pertama. Untuk umum di sini IDR-nya teman-teman karena kontennya Indonesia ya IDR lah rupiah supaya nilainya rupiah. Berikutnya ke channel. Di channel di sini teman-teman harus perhatikan kita mulai dari info dasar. Info dasar di sini negara teman-teman masukkan Indonesia ya, karena target kita kan kontennya Indonesia ya, Indonesia lah. Habis itu berikutnya ke kata kunci. Ini cukup penting, tagnya nih kata kunci teman sobat sekalian nggak boleh sembarangan, karena kalau konten kita channel kita adalah mancing yang berhubungan dengan mancing. Jadi kalau berhubungan dengan mancing itu ini kata kuncinya ini secara global ya teman sobat sekalian, jangan secara mendetail semuanya cara mancing belut di alam liar gitu panjang, enggak. Ini kata kunci tagnya itu pendek tapi secara global. Salah satu contoh lomba mancing, bass fishing kayak gitu ya. Kalau kita ketikkan di sini semuanya bass fishing gini ya. Nah, bass fishing ini kan paling atas. Ini kita bikinkan kata kunci pertama. Nah, di sini kalau teman-teman sudah mengisi, ini saran saya buat teman sobat sekalian, ini kan maksimal 500 kata ya. Nah, teman-teman maksimalkan sampai dengan 400 sekian lah. Pokoknya jangan lebih, karena kalau lebih di sini nggak bisa kita simpan. Oke, berikutnya setelah kita info dasar selesai, kita klik ke selanjutnya. Nah, di sini buat teman sobat sekalian, settingannya di sini tidak ditetapkan channel sebagai tidak buat untuk anak-anak. Jangan ditetapkan sebagai anak-anak, karena kalau ditetapkan di sini otomatis komentar teman-teman tuh akan disembunyikan. Oke, turun ke bawah lagi. Di sini teman sobat sekalian, teks otomatis ini nggak usah diconteng karena biasanya teks itu mengganggu ya, nutupin dari konten kita. Jumlah subscriber silahkan teman-teman conteng aja ditampilin. Kalau nggak mau ditampilin ya teman-teman tinggal cabut begini. Tapi kalau saran saya, kalau udah di atas 1000 subscriber teman-teman tampilkan aja. Kalau di bawah ya mungkin kalau teman-teman malu ya bisa dihapus lah. Habis itu kita turun ke bawah, ini biarkan aja. Kita lanjut ke layakan fitur. Di sini nggak ada yang kita apa-apain. Oke teman sobat sekalian, kita ke default upload di sini. Nah, di sini cukup penting buat teman sobat sekalian, biasanya kita itu membuat deskripsi yang selalu sama. Kita membuatnya di sini ya, default upload. Jadi setiap kita upload ini udah otomatis terisi. Tapi kalau saran saya buat teman sobat sekalian, ini nggak boleh diisi sembarangan. Karena apa? Di sini antara judul dan deskripsi itu harus sesuai. Jadi kalau kita ngomongin belut, di sini ngomongin belut. Kalau di sini ngomongin ikan lele, di sini ngomongin ikan lele. Jangan ini dikasih sama rata seperti itu, semua video sama rata, jangan. Saran saya harus sesuai dengan judul. Berikutnya lagi di sini kita setting publik. Kalau teman-teman takut semuanya
saya nggak mau upload langsung, saya mau setting dulu. Teman-teman silahkan setting aja tidak publik. Nanti pada saat sudah di-upload teman-teman tinggal setting optimasi lagi seperti itu. Tapi kalau teman-teman udah oke langsung upload langsung publik ya, teman-teman klik publik aja. Tapi kalau saya biasanya lebih tidak publik karena apa? Biasanya saya optimasi lagi seperti itu. Oke, teman-teman kita ke bawah lagi di tag. Tag ini nggak usah diisi teman sobat sekalian karena kembali ke sini di judul, di deskripsi ini harus saling berhubungan ya. Kalau di sini bahas tentang belut, di sini bahas tentang belut. Di sini tagnya juga harus bahas belut. Jangan lari, semuanya cara mancing belut di sini ya. Di sini kita ceritakan tentang mancing belutnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman isi juga cara mancing belut di lubang, cara mancing belut, cara menemukan belut gitu. Pokoknya berhubungan dengan belut. Jangan ngomongin di sini ikan emas karena nggak berhubungan, karena nggak terkoneksi ya. Itu akan berakibat fatal. Video kita nggak bisa direkomendasikan. Oke, selanjutnya kalau udah habis info dasar, kita ke klik setelan lanjutan. Nah, di sini buat teman-teman sekalian ini settingan-settingannya. Lisensi YouTube-nya ini lisensi YouTube standar. Ini kalau channel mancing saya lebih memilih ke blog dan orang. Di sini bahasa dan pilihan judul dan deskripsi. Kalau saran saya teman-teman biarin aja karena kadang-kadang kan ada penonton dari luar tuh ya. Jadi bahasa video dan bahasa judul ini biasanya saya biarin. Ini sertifikasi teks kita biarkan aja, nggak usah di konten tidak ditayangkan, nggak usah ya. Kita tidak ada. Kita turun ke bawah. Nah, ini fleksibilitas komentar. Saran saya buat teman-teman sekalian pilih yang tahan komentar karena terkadang ada komentar-komentar yang nggak berpotensi yang jelek gitu ya. Teman-teman tahan komentar aja, biarkan mereka masuk spam. Tapi kalau teman-teman mau tampilkan semua ya izinkan semua komentar. Oke, kita turun ke bawah. Kalau sudah selesai kita samping ke kanan monetisasi. Monetisasi kalau teman-teman sudah dimonetize channelnya, teman-teman conteng semua aja. Jangan nggak ada yang nggak diconteng. Conteng aja semuanya karena supaya memaksimalkan penghasilan kita. Selanjutnya kita ke komunitas. Nah, di komunitas di sini saya nggak ada isi teman-teman sobat sekalian. Tambahkan moderator ini untuk nambahkan email ya. Turun ke bawah nggak ada. Ini nggak ada yang saya lakukan pengisian. Defaultnya ini juga tahan komentar ini saya biarkan aja. Kita klik ke perjanjian yang terakhir, nggak ada yang kita setting. Nah, settingannya kalau udah selesai semua teman sobat sekalian, teman-teman lakukan penyimpanan, klik simpan ya. Ini karena udah saya simpan ya. Oke, kalau udah kita klik simpan, baru kita melakukan upload video. Nah, cara upload videonya seperti apa? Cara upload videonya untuk SEO-nya teman sobatku sekalian itu sangat mudah. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi antara judul, tag dan harus berhubungan. Kita akan contohkan di sini. Nah, sini buat teman sobatku sekalian, ini sebenarnya deskripsinya terlalu pendek ya. Deskripsi itu harusnya agak panjang. Nah, di sini ada hashtagnya, teman-teman isi. Nah, tapi ini antara judul, deskripsi dan kita pengisian tag di bawah di sini ya. Nih, ini berhubungan teman sobat sekalian, mana tagnya ya. Jadi buat teman sobat sekalian harus saling berhubungan antara judul, deskripsi dan tag. Ini belum saya lengkapi ya. Ribuan anakan ikan gabus dijaga induknya. Selanjutnya untuk SEO selain judul, deskripsi, hashtag dan tag, buat teman sobat sekalian untuk thumbnailnya juga di sini teman-teman harus membuat thumbnail yang menarik. Kalau teman-teman di sini nggak membuat thumbnail yang menarik, di sini mempengaruhi dari klik mereka yang nonton di beranda ya. Jadi teman-teman bikin yang menarik, buat gambarnya itu terang seperti ini ya, terang. Habis itu ada tanda panah seperti itu. Di sini teman-teman juga bisa isi di layar akhirnya. Nah, di layar akhirnya silahkan teman-teman isi salah satu video kah atau yang mana, terserah teman sobatku sekalian. Nah, seperti ini, habis itu klik simpan. Teman-teman juga bisa isikan kartu. Di sini kartunya teman-teman isi. Ini proses kita taruh di bagian tengah seumpamanya, habis itu klik video, kita tambahkan kartu yang mana salah satunya, kita klik seperti ini, habis itu klik simpan. Nah, seperti itu ya. Ini untuk yang subtitle, pembatasan ini saya biarkan ini publik, oke. Habis itu kalau udah klik simpan, kita selanjutnya bahas tentang ide konten. Nah, di sini buat teman sobat sekalian ini yang cukup penting. Mas, kenapa kok untuk channel mancing itu rata-rata ada yang tidak menggunakan dengan teknik SEO tapi viewernya gede, meledak, bahkan subscribernya sampai dengan 1 juta. Kalau teman-teman lihat Vice Fishing Adventure ini channel YouTube-nya udah 1 juta subscriber ya teman sobat sekalian. Ini yang nonton lumayan ya. Baru upload aja sampai ratusan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan seperti itu. Nah, di sini buat teman sobat sekalian kenapa dia kok judulnya itu tidak tertarget ya? Karena dia punya area-area yang mancingnya memang tertarget teman sobat sekalian. Memang area-areanya sungguh, kalau teman-teman bisa lihat ini area-areanya keren-keren. Jadi mereka tanpa membuat judul dengan SEO, mereka juga udah banyak nonton teman sobat sekalian. Kalau teman-teman lihat di sini, kita lihat di bagian oplet populernya, terpopuler ya. Ini nggak pakai SEO sama sekali nih teman-teman. Pesta monster merinding saat berangkat. Ini nggak pakai teknik SEO. Cuma di sini area mancingnya mereka itu memang sudah punya alam. Nah, teman-teman bisa membuat
judul-judul nggak dengan teknik SEO tapi yang membuat orang penasaran. Terserah teman-teman buat orang penasaran, tapi kualitas dari konten teman-teman itu memang benar-benar menarik seperti ini, seperti Vice Fishing Adventure. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari channel YouTube Mas Gondrong Labanan. Nah, Gondrong Labanan ini kenapa Mas channelnya ini kok banyak yang nonton ya? Padahal ini thumbnailnya nggak menarik, judulnya juga nggak menggunakan teknik SEO, tapi kok videonya rame. Nah, di sini teman-teman sobat sekalian, untuk channel Mas Gondrong Labanan ini mengedepankan dari komunikasi ya. Kalau Mas Gondrong Labanan ini komunikasinya bagus sekali. Jadi dia itu ngomongnya itu lancar, habis itu terbiasa ngomong. Jadi orang itu yang nonton tuh betah. Jadi orang itu yang nonton betah. Jadi ini lebih mengedepankan cara bicara seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar bicara juga. Nah, kalau teman-teman bedakan dengan Vice Adventure, di sini ya ngomongnya boleh lah ini Mas Fishing Adventure ini, tapi alamnya memang luar biasa. Kita lihat lagi ke salah satu channel YouTube namanya Senar Pedot. Senar Pedot ini kalau teman-teman lihat ini dari profil dan headernya ini sebenarnya nggak begitu menarik juga, tapi subscribernya hampir 1 juta teman sobat sekalian. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat dari video-video yang dia upload. Kalau mereka upload baru pertama kali sih memang nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau teman-teman lihat upload populernya itu sampai 22 juta teman-teman. Nah, di sini ini nggak menggunakan teknik SEO teman sobat sekalian. Cuma di sini ada sedikit sih teknik SEO-nya, mancing ikan lembat ini. Teknik SEO ini dari judulnya ini saya yakin riset ini. Nah, tapi di sini yang lebih menarik itu adalah lobang-lobang dari belut ini teman sobat sekalian. Kalau dari bahasa dia bicara untuk kontennya itu santai. Nah, di sini santai, tapi yang lebih membuat penasaran adalah lobang dari ikan lembatnya. Jadi ini tidak menggunakan teknik SEO. Nah, saya mau perlihatkan satu buah channel yang benar-benar murni menggunakan teknik SEO. Padahal tampilannya nggak begitu menarik teman-teman. Itu tampilannya di situ-situ aja. Kita langsung aja lihat dari channel YouTube Daily Vlog Live. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya nggak menarik-menariknya apa coba? Ini mancingnya di kolam biasa nih ya. Ini kolamnya gini-gini aja. Habis itu ini mancingnya ini paling dapatnya kecil-kecil. Saya udah sering nonton nih. Ini mancingnya ini di kolam pemancingan kalau teman-teman sobat sekalian. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, ini menggunakan teknik SEO. Beda dengan Senar Pedot, Gondrong Labanan. Ini semuanya menggunakan alam ya, kayak Vice Fishing. Nah, tapi kalau Daily Vlog ini menggunakan teknik SEO. Kalau teman-teman bisa lihat kata kunci terpopuler, dia menggunakan kata kunci best fishing video. Nah, chat fishing ini kalau teman-teman riset, coba teman-teman riset deh. Ini kata kunci dari judul ini memang benar-benar mereka melakukan riset. Net fishing, bait fishing, net fishing. Nah, ini kata kunci utama mereka adalah bait fishing karena mereka mendapatkan video kalau tontonnya itu sampai dengan 50 juta. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, teman-teman bisa bandingkan walaupun subscribernya baru 1 juta tapi tontonnya sampai dengan 50 juta. Yang terpenting jadi buat teman-teman, kalau teman-teman itu punya alam yang baik, teman-teman bisa membuat konten seperti ini, Mas Fishing Adventure. Jadi membuat penasaran, habis itu judul-judulnya yang membuat orang penasaran. Tapi mereka kalau sekali nonton pasti mereka nonton terus karena ini alamnya memang luar biasa. Nah, kalau beda lagi dengan Mas Gondrong Labanan, dia nggak punya alam yang luar biasa sih, biasa aja di kolam ikan, kadang kolam pemancingan. Nah, rame-rame. Cuma dari bahasa dia bicara itu yang membuat channelnya bisa naik pesat. Nah, beda lagi dengan Daily Vlog ini menggunakan teknik SEO. Kalau teman-teman lihat di Palaran Strike, sebenarnya Palaran Strike ini juga menggunakan teknik SEO. Cuma SEO-nya masih belum kurang kena ya, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada satu yang kena lem pikat burung. Ini bahasnya bukan ikan lagi, bahasnya tentang burung. Yang nonton sampai 1,4 juta. Nah, dengan teknik SEO itu seperti ini teman-teman. Kita targetkan dari judul dengan thumbnail yang menarik, ini kita bisa dapat view besar walaupun kita nggak punya alam yang menarik seperti channel YouTube Vice Fishing Adventure ya. Dengan alam yang biasa-biasa aja kita bisa mendapat view yang besar. Jadi buat teman sobatku sekalian, harus disetting dulu channel YouTube-nya ya, mulai dari judul, nama channelnya, habis itu gambar profil channelnya, habis itu headernya. Teman-teman pastikan headernya juga saling berhubungan. Habis itu di settingan, teman-teman setting seperti tutorial saya pertama tadi. Oke sobatku, itu adalah SEO YouTube untuk channel mancing. Jadi teman-teman silahkan coba, teman-teman mau menggunakan dengan teknik SEO atau teman-teman bisa juga menggunakan teknik alam yang benar-benar murni ya, murni dari tampilan alam seperti itu. Oke, itu saja sharing saya, informasi saya tentang SEO YouTube. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.